Selamat datang di Rangkuman Duniaku. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi jendela untuk memahami dunia. Jakarta, Mei tahun 1998, sebuah bulan yang menyisakan luka, sebuah tragedi yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Saat itu, kota-kota besar terbakar dalam amarah. Jalanan dipenuhi teriakan dan kepanikan. Toko-toko dijarah, gedung-gedung runtuh dalam kobaran api. Dan yang paling menyayat hati, banyak nyawa melayang tanpa kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana peristiwa ini mengubah arah bangsa kita? Di episode kali ini, kita akan membahas kerusuhan Mei tahun 1998. Berikut kisahnya. Jakarta, 12 Mei tahun 1998. Hari itu, ibu kota masih berdenyut seperti biasa. Matahari sudah tinggi di langit, dan orang-orang masih bergegas dengan rutinitas mereka. Jalanan macet, suara klakson bersahut-sahutan. Pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangan. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam, kota ini akan berubah menjadi neraka yang membara. Pagi itu, suasana politik semakin panas. Harga kebutuhan pokok meroket, krisis ekonomi menghantam tanpa ampun. Rupiah melemah, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat tajam. Di berbagai kampus, gelombang demonstrasi mahasiswa terus membesar. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Mereka hanya ingin satu hal: Soeharto turun dari kursi presiden. Namun, saat matahari mulai tenggelam, ketegangan terasa di udara. Isu-isu mulai beredar. Berita simpang siur menyebar dengan cepat. Ada mahasiswa yang ditembak di Trisakti. Orang-orang berhenti sejenak, menonton televisi, menunggu kepastian. Lalu, malam harinya, kabar itu akhirnya sampai di semua telinga. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak. Darah mereka membasahi aspal. Peluru tajam menembus tubuh mereka. Jakarta yang tadinya hanya bergejolak, langsung meledak. Kota ini masih Jakarta yang sama, tapi udaranya berbeda. Tidak ada udara pagi yang segar. Yang ada hanya hawa panas bercampur ketegangan. Berita tentang tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menyebar dengan cepat, membakar emosi banyak orang. Di banyak tempat, warga berkumpul. Bukan hanya mahasiswa lagi, tapi juga buruh, pedagang kaki lima, dan orang-orang biasa yang sejak krisis ekonomi ini, hidupnya semakin sulit. Satu kata yang mereka teriakan: pukul 10 pagi, gelombang massa memenuhi jalanan. Di sepanjang Jalan Gajah Mada, orang-orang mulai membanjiri jalanan. Spanduk dan poster yang sebelumnya hanya bertuliskan tuntutan reformasi kini berubah menjadi seruan kemarahan. Turunkan Soeharto, reformasi atau revolusi. Dari Jakarta Pusat, massa mulai bergerak ke arah gedung DPR atau MPR. Tapi di depan mereka sudah berdiri. Ratusan aparat dengan tameng, pentungan, dan senapan. Mereka membentuk barisan, menghalangi massa untuk mendekat. Pukul 10 pagi, gelombang pertama bentrokan terjadi. Gas air mata ditembakkan, massa kocar-kacir. Sebagian lari, sebagian lagi makin beringas. Batu beterbangan. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Namun, kemarahan sudah terlanjur menyala. Di Tempot Lane, situasi jauh lebih buruk. Pukul 11 siang, sekelompok massa menyerbu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Ruko-ruko yang dimiliki oleh warga keturunan Tionghoa menjadi target utama. Mereka dilempari batu, kaca jendela dipecahkan, barang-barang dirampas. Teriakan orang-orang bercampur dengan suara sirena yang bersahut-sahutan. Pukul 1 siang, gelombang kekerasan menyebar ke berbagai titik di Jakarta. Mal-mal besar mulai dibakar. Puluhan toko dijarah. Barang elektronik, pakaian, bahkan sepeda motor diangkut begitu saja oleh massa yang semakin kalap. Di daerah Klender,
Situasi jauh lebih mengerikan. Sebuah pusat perbelanjaan dijarah habis-habisan, lalu dibakar saat masih ada orang di dalamnya. Para pekerja yang berusaha bersembunyi di dalam justru terjebak di tengah kobaran api. Jeritan minta tolong terdengar, tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk menolong. Banyak yang akhirnya terbakar hidup-hidup di dalam gedung yang mereka kira aman. Di tengah hiruk-pikuk, muncul cerita yang lebih kelam. Perempuan-perempuan keturunan Tionghoa mulai menjadi target. Mereka diincar di jalanan, ditarik dari mobil mereka, atau diseret dari dalam rumah. Beberapa di antaranya diperkosa, dipukuli, dan bahkan dibakar hidup-hidup. Ketika malam tiba, Jakarta sudah tidak lagi bisa dikenali. Langit merah karena kobaran api yang membakar ruko, mal, dan rumah-rumah warga. Abu beterbangan di udara, bercampur dengan asap tebal dan jeritan orang-orang yang kehilangan segalanya. Orang-orang ketakutan, banyak yang memilih bersembunyi. Ada yang terkunci di rumah, menggembok pintu dari dalam, sambil berdoa semoga malam ini segera berakhir. Tapi, apakah ini baru permulaan? 14 Mei 1998. Pagi 14 Mei 1998, Jakarta masih berasap. Kebakaran terjadi di banyak titik, di Glodok, Cengkareng, Klender, Pasar Baru, hingga Mangga Dua. Jejak kemarin masih terlihat jelas, puing-puing gedung yang hangus, jalanan yang dipenuhi pecahan kaca, serta bau hangus yang masih menyengat di udara. Tapi yang paling menyakitkan adalah suara-suara dari keluarga korban di depan pusat perbelanjaan yang terbakar. Orang-orang berkumpul, menangis, mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Ada yang masih berharap menemukan orang yang mereka sayangi selamat. Namun, yang mereka temukan hanyalah tumpukan tubuh yang sudah tidak bisa dikenali. Mereka terjebak di dalam. Mereka dibakar. Hidup! Hidup! Teriak seorang perempuan. Tangisnya pecah, tapi tidak ada yang bisa menenangkannya. Di tempat lain, ada yang lebih memilih diam, takut, shock, trauma. Banyak keluarga keturunan Tionghoa tidak berani keluar rumah. Mereka menggembok pintu, menutup jendela, dan bersembunyi dalam gelap. Beberapa di antara mereka sudah mengemasi barang-barang dan bersiap pergi. Tapi, pertanyaannya, pergi kemana? Di Bandara Soekarno-Hatta, antrean panjang mengular. Ribuan orang ingin keluar dari Indonesia. Banyak dari mereka membawa koper besar. Wajah mereka penuh kecemasan. Mereka tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Kami tidak tahu harus kemana. Yang penting, selamat, ujar seorang pria sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Sementara itu, di jalanan, situasi masih jauh dari aman. Penjarahan masih terjadi. Pusat perbelanjaan yang belum terbakar menjadi sasaran berikutnya. Aparat keamanan ada di beberapa titik, tetapi banyak yang hanya diam, tidak bertindak. Di Glodok, seorang pemilik toko meminta tolong kepada tentara yang berjaga. Tolong, toko saya dijarah. Tolong hentikan mereka. Tapi tentara itu hanya menatapnya, tanpa ekspresi, tanpa tindakan. Di depan mata mereka, sekelompok orang masuk ke dalam toko itu, mengangkut semua barang dagangan, bahkan lemari kasirnya. Pemilik toko hanya bisa melihat hartanya lenyap dalam hitungan menit. Hari itu, Jakarta benar-benar lumpuh. Bang, tutup, toko-toko kosong. Jalanan dipenuhi kendaraan yang dibakar. Mayat-mayat masih tergeletak di beberapa tempat. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu pertanyaan besar. Di mana Soeharto? Jakarta masih dalam kekacauan. Toko-toko habis dijarah, rumah-rumah dibakar, dan aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru lebih banyak diam, atau bahkan ikut membiarkan kekerasan terjadi. Tapi satu hal yang membuat semuanya semakin tak terkendali adalah ketiadaan pemimpin. Saat kerusuhan mencapai puncaknya, Presiden Soeharto tidak ada di Indonesia. Dia sedang berada di Kairo, Mesir, menghadiri konferensi kelompok 15 di saat Jakarta terbakar, di saat rakyatnya ketakutan. Presiden negeri ini justru jauh di negeri orang. 15 Mei 1998, Jakarta berduka. Tapi istana sunyi. Ribuan orang sudah kehilangan tempat tinggal. Ratusan lainnya kehilangan nyawa di berbagai kantor pemerintahan. Pejabat saling melempar tanggung jawab. Siapa yang harus mengendalikan situasi? Siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ribuan mahasiswa yang sejak awal memperjuangkan reformasi akhirnya berhasil menduduki gedung tersebut. Mereka naik ke atap, mengibarkan spanduk besar bertuliskan, "Soeharto turun." Namun di Istana Negara, suasana senyap. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pidato dari pemimpin negara. Yang ada hanya ketidakpastian. Tapi ketidakpastian ini tidak bisa berlangsung lama. Tekanan semakin besar, masyarakat sudah muak. Mahasiswa semakin keras menuntut perubahan. Para jenderal mulai gelisah. Soeharto harus kembali 19 Mei 1998, kembali ke negeri yang berbeda. Saat pesawat kepresidenan akhirnya mendarat di Jakarta, Soeharto mendapati negeri yang jauh berbeda dari yang ia tinggalkan. Jakarta berantakan, pusat perbelanjaan hancur, jalanan dipenuhi kendaraan terbakar, toko-toko kosong, dan sebagian besar warganya masih trauma. Namun, yang lebih parah dari kehancuran fisik adalah kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Para menteri dan petinggi militer mulai mengambil jarak dari Soeharto. Mereka tidak ingin tenggelam bersamanya. Akhir dari 32 tahun kekuasaan Soeharto, 20 Mei 1998, detik-detik kejatuhan, Jakarta memanas. Ribuan mahasiswa memenuhi jalanan, suara mereka menggema di udara. Soeharto turun. Di dalam Istana Negara, Soeharto duduk diam, wajahnya tegang. Beberapa hari lalu, ia masih yakin bisa mengendalikan situasi. Tapi pagi itu, kabar buruk datang bertubi-tubi. 14 menteri mengundurkan diri. Mereka yang dulu berdiri di belakangnya, kini memilih pergi. Lebih menyakitkan lagi, para jenderalnya yang dulu setia memilih diam. Jenderal Wiranto, Panglima ABRI, tidak menunjukkan tanda-tanda akan membelanya. Soeharto tahu, ini akhir. Ia mencoba menyusun kabinet baru. Tapi siapa yang mau bergabung? Semua orang paham, kekuasaannya hanya menunggu waktu. 21 Mei 1998, pernyataan yang mengubah sejarah. Pukul 9 pagi, Soeharto berdiri di depan kamera. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Suaranya berat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Jakarta yang selama berhari-hari bergejolak, tiba-tiba hening. Lalu, seperti ombak yang pecah, teriakan kemenangan menggema di seluruh negeri. Mahasiswa di gedung DPR atau MPR saling berpelukan, menangis, berteriak. Namun, setelah euforia itu, muncul pertanyaan besar. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Reformasi dimulai, masalah belum selesai. Hari-hari awal, era reformasi. Setelah Soeharto mundur, wakilnya, B.J. Habibie, otomatis menjadi presiden. Tapi rakyat belum tenang. Kota masih porak-poranda. Banyak keluarga kehilangan rumah, usaha, bahkan orang-orang tercinta. Di jalanan, mahasiswa yang dulu berteriak reformasi, kini mulai bertanya, apakah Habibie bisa dipercaya? Apakah militer benar-benar keluar dari politik? Apakah Indonesia benar-benar akan demokratis? Di kalangan elit, kekacauan terjadi. Mereka yang dulu loyal kepada Soeharto, kini berusaha menyelamatkan diri. Beberapa menghilang. Yang lain mencoba bertahan dalam sistem baru. Indonesia memasuki era yang belum pernah dialami sebelumnya. Perubahan di bawah Habibie. Dalam waktu singkat, Habibie membawa perubahan. Kebebasan pers akhirnya diterapkan. Tidak ada lagi sensor ketat. Partai politik baru bermunculan, mengakhiri monopoli politik Orde Baru. Pemilu bebas pertama diadakan pada tahun 1999. Tantangan yang belum usai. Namun, masalah tidak langsung hilang. Ekonomi masih goyah. Konflik baru muncul di Aceh, Papua, Timor Timur, Ambon, dan Poso. Keadilan bagi korban kerusuhan Mei 1998 masih menjadi tanda tanya. Reformasi telah membuka pintu demokrasi. Tapi, apakah keadilan benar-benar tercapai?